Kembali lagi bersama saya, Yesa Eka Channel. Oke, pada video kali ini kita sudah memasuki pada bab 7 yaitu Internet Gateway. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 7 ini. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, yang kedua ada tahapan konfigurasi NAT, lalu konsep konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, lalu konfigurasi WAN dengan metode manual, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar topologinya. Di sini terdapat 5 PC client ya, VPC 1 sampai dengan VPC 5 ya, teman-teman. Lalu di sini ada perangkat switch yang memiliki vendor Cisco ya. Lalu ada juga satu perangkat router yang terhubung ke internet atau ISP ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat si mikrotik routernya ini bisa mendapatkan internet lalu akan di-sharing ke klien-klien yang ada ya, yaitu VPC 1 sampai dengan VPC 5. Jadi pengumpulan klien ini bisa akses internetan. Ini yang namanya konsep gateway ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, teman-teman bisa membuka Pinet, lalu di sini kita akan mengubah nama mikrotiknya itu menjadi nama saya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti saja misal RB strip Ayesa. Nama saya sendiri seperti ini. Oke, lalu kita bisa save saja. Kita save. Nah, ini sudah berganti menjadi RB Ayesa ya. Nah, oke, kita akan menambahkan perangkat switch ya. Kita bisa klik kanan, node, lalu di sini ada Cisco IOL ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik saja. Nah, oke, di sini kita bisa image-nya itu kita bisa ganti dengan L3 seperti ini. Ini karena adanya saya L3, jadi saya L3. Jika teman-teman ada L2, teman-teman pilih saja L2 ya. L2 itu berarti layar 2. Ini saya adanya hanya layar 3. Kita pilih saja yang ini. Lalu untuk name-nya kita bisa ganti dengan SW switch. Seperti ini. Oke, lalu untuk icon-nya kita bisa pilih yang switch ya. Kita search saja switch. Nah, kita bisa klik yang ini. Kita bisa select. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah ya. Ini nggak bisa, saya ke atas ini. Di sini untuk Ethernet-nya kita ganti dengan 2 ya, karena agar mendapatkan 8 port ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah kita bisa langsung save saja. Oke, ini untuk switch-nya sudah tersedia di sini ya. Lalu kita akan menambahkan 5 PC client-nya ya. Kita bisa klik kanan, lalu node. Lalu kita pilih saja yang virtual PC, VPCS ya teman-teman, VPCS. Nah, ini sudah default dari Pinetnya teman-teman. Kalau tadi yang Cisco IOL ini saya mendownload terlebih dahulu di web lab hub ya. Kita bisa klik saja yang ini. Nah, ini untuk number of nodes to add, ini kita bisa ganti dengan 5 ya, karena kita membutuhkan 5 PC client. Nah, oke, jika sudah kita bisa save saja langsung. Nah, ini sudah terdapat 5 PC client, tapi namanya itu belum urut ya teman-teman, belum benar. Ini kita tata dulu saja. Nah, lalu kita akan mengganti nama VPC-nya ya dari 1 sampai dengan 5 ya. Ini belum urut, masih acak-acakan. Kita bisa ganti saja di sini. Berarti VPC 1 ya. Sini VPC 1. Lalu di sini ada VPC 2. VPC 2. Lalu di sini ada VPC 3. Sini VPC 3. Di sini VPC 4. Lalu di sini VPC 5. Nah, lalu di sini kita akan menghubungkan kabelnya ya teman-teman. Kita bisa hubungkan dari switch ke router. Oke, kita save saja. Lalu kita bisa hubungkan dari switch ke VPC yang ada ya. Berarti dari VPC 1 sampai dengan VPC 5 ya teman-teman. Kita hubungkan. Nah, oke, ini sudah ya. Mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi NAT ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke, tahapan yang akan kita lakukan dalam mempraktikkan topologi tersebut ya, teman-teman. Topologi yang ini. Nah, oke, yang pertama itu ada konfigurasi WAN. WAN itu singkatan dari Wide Area Network ya, teman-teman. Nah, jadi dia cakupannya itu dari router ke ISP kita ya. Yang kedua itu ada konfigurasi LAN. LAN itu singkatannya dari Local Area Network ya, teman-teman. Cakupnya itu dari router ke klien yang ada ya, teman-teman.
Lalu yang ketiga ada konfigurasi NAT ya. NAT itu adalah Network Address Translation ya teman-teman. Fungsinya itu mentranslate IP address private menjadi IP public ya. Nah, di WAN ini kita akan konfigurasi DHCP klien ya teman-teman, karena yang bertindak sebagai DHCP server itu ISP ya teman-teman. Nah, kalau ISP kita sudah ada DHCP server, maka di Mikrotik itu kita itu bisa konfigurasi DHCP klien ya. DHCP klien nanti, ISP yang bertindak sebagai DHCP server akan memberi IP secara otomatis ke router Mikrotik kita ya. Nah, yang kedua, konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN itu nantinya kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server ya teman-teman. Lalu yang ketiga, konfigurasi NAT. Nanti kita juga akan melakukan pemilihan chain, lalu out interface, lalu ada juga pemilihan action ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu konsep konfigurasi WAN ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke, WAN itu adalah singkatan dari Wide Area Network ya teman-teman, yaitu koneksi antara router Mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN itu terdapat dua cara metode yang dapat kita lakukan ya. Ada yang menggunakan DHCP client, ada juga yang menggunakan static atau manual ya teman-teman. Perbedaannya jika DHCP apabila ISP menyediakan DHCP servernya, sehingga ketika Mikrotik dikonfigurasi DHCP client, ia akan mendapatkan IP address secara otomatis ya. Nah, apabila ISP tidak menyediakan DHCP servernya, maka IP atau Mikrotiknya itu harus dikonfigurasi secara statik ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Lalu kita menyalakan router Mikrotiknya, lalu buka terminal saja di sini ya. Nah, di sini saya sudah login dengan Ayesa, dengan passwordnya itu 123 ya, yang pas itu saya sudah konfigurasikan. Nah, kita di sini akan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client ya teman-teman. DHCP client itu dilakukan apabila menemui ISP yang menyediakan DHCP server. Yang bertindak DHCP server itu ISP, yang bertindak sebagai DHCP client itu Mikrotik ya. Nanti Mikrotik itu akan mendapatkan IP address otomatis ya teman-teman. Nah, parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP client itu ada 3 ya, yaitu ada IP address, DNS, dan default gateway ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja mengetikkan perintah IP DHCP client print. Kita bisa enter saja. Nah, oke, IP ini bisa kita gunakan untuk koneksikan dengan Winbox ya teman-teman. Nah, karena kita itu akan belajar dari awal, kita itu bisa hapus dulu DHCP client yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah IP DHCP client, lalu kita enter, lalu kita bisa print, lalu kita bisa print detail. Nah, di sini kita mendapatkan DNS, gateway, dan IP address ya. Di sini teman-teman bisa ingat-ingat primary, DNS, atau gateway-nya ya. Nah, kita bisa mengetikkan perintah print. Nah, kita akan menghapus IP DHCP client yang ini ya. Nah, dia akan berada pada number 0 ya. Kita bisa ketik saja perintah remove number, lalu sama dengan 0. Oke, kita bisa print. Nah, oke, di sini udah nggak ada ya. Kita bisa kembali ke menu awal. Kita bisa mengetikkan perintah IP address print. Nah, di sini tidak terdapat Ether 1 ya teman-teman. Nah, Ether 2 ini adalah IP address yang sudah kita konfigurasikan pada materi sebelumnya ya. Kita bisa mengetikkan perintah interface print. Nah, di sini kita memiliki 4 interface ya teman-teman, Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Nah, kita bisa mengetikkan perintah IP DHCP strip client, lalu add interface sama dengan Ether 1 disable sama dengan ya teman-teman, disable sama dengan no. Nah, kita nanti akan mengarah ke Ether 1 ya teman-teman, kita bisa enter saja. Lalu kita bisa mengetikkan perintah IP address print. Nah, di sini Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP kliennya ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan perintah IP DHCP client print. Kita bisa enter. Nah, oke, ini sudah mendapatkan IP DHCP client ya, yang Ether 1.
Nah, kita juga akan mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP address-nya ya. Gateway-nya diingat-ingat ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk menggunakan cara yang GUI atau menggunakan Winbox ya. Kita langsung saja membuka Winbox-nya. Nah, oke, saya sudah login menggunakan user IEC ya teman-teman, menggunakan MAC address di sini. Nah, kita bisa klik yang menu IP, lalu kita klik yang DHCP client. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address yang kita dapatkan waktu konfigurasi secara CLI ya teman-teman. Nah, kita hapus saja terlebih dahulu, kita bisa klik, lalu tanda yang ini. Nah, kita akan konfigurasi klien di Ether 1 ya teman-teman, kita bisa klik yang tanda add atau plus ini. Nah, di sini kita bisa, tidak usah diganti ya, di sini Ether 1 saja. Lalu di sini teman-teman bisa centang semuanya. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik apply. Nah, ini sudah otomatis mendapatkan seperti ini juga ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik OK ya. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Nah, kita akan coba untuk ping ke internet ya. Kita bisa klik yang menu New Terminal. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa ketik ping 8888 ya. Di sini. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita juga akan mencoba untuk ping google.com. Nah, oke, ini juga sudah berhasil atau sudah terhubung ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu konfigurasi LAN ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. LAN adalah singkatan dari Local Area Network ya, teman-teman, mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien ya. Nanti kita itu akan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien ya, yaitu Ether 2. Lalu kita itu akan melakukan konfigurasi DHCP server. Dengan DHCP server nantinya, PC-PCI yang terhubung ke mikrotik itu bisa mendapatkan IP secara otomatis ya. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya dengan membuka Winbox-nya. Oke, di sini kita bisa buka Winbox, lalu klik IP address, lalu di sini kita bisa klik yang add ya, lalu kita bisa masukkan IP address-nya 192.168, lalu 88.1, kita bisa, ini prefix-nya juga jangan lupa ya, lalu kita bisa interface-nya klik yang Ether 2, apply, ini di sini network-nya sudah otomatis ya, kita bisa klik OK. Oke, lalu jika sudah seperti ini, kita bisa pergi untuk konfigurasi DHCP server, kita klik IP, lalu DHCP server, lalu klik DHCP setup. Di sini untuk Ether-nya Ether 2 ya, interface-nya Ether 2. Next, di sini kita next saja, lalu kita next. Nah, ini oke ya. Nah, kita akan melakukan pengujian pada kliennya, teman-teman. Kita bisa masuk ke mesin VPC-nya. Kita bisa ketik IP DHCP. Kita tunggu ya. Nah, oke, ini sudah keluar IP-nya ya, teman-teman. Kita juga cek pada VPC kedua. Nah, oke, kita tunggu. Nah, ini juga sudah muncul IP-nya. Lalu jangan lupa juga pada VPC 3 ya. Kita show IP, ini sudah muncul. VPC 3 sudah. Kita coba. Nah, oke, ini juga sudah muncul IP-nya. IP show. Show IP, maaf saya salah di sini. Nah, ini juga sudah muncul. Lalu bisa coba VPC 4 sampai dengan VPC 5 ya, teman-teman. Oke, ini sudah. Nah, ini juga sudah muncul ya, teman-teman. Lalu VPC 5-nya juga jangan lupa. Nah, oke, itu juga sudah muncul ya. Lalu kita akan melakukan ping Google dan ping 88 ya, teman-teman. Nah, di sini pada VPC 5 terlebih dahulu. Kita bisa melakukan ping 88. Ping 88 atau ping Google, kita ping google.com dulu. Nah, oke, ini nggak bisa ya teman-teman karena kita itu belum konfigurasi yang namanya NAT ya. Kita juga coba untuk ping google.com. Oke, ini juga nggak bisa ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketujuh yaitu konfigurasi NAT ya. NAT itu adalah singkatan dari Network Address Translation ya teman-teman. IP address private yang dimiliki klien ini ketika ingin akses internet kan dia melewati router ya. Nah, ketika melewati router itu akan diterjemahkan dengan NAT ya, sehingga dia itu bisa akses internetan dengan IP public yang dipinjam. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Kita bisa membuka Winbox, lalu klik yang firewall, lalu kita bisa klik yang NAT, lalu kita bisa klik add ya teman-teman, add di sini. Lalu kita bisa klik yang general, ini sudah ya. Nah, untuk CHI-nya itu srcnat saja ya, otomatis agar PC-nya itu bisa internetan. Lalu out interface-nya kita bisa ganti Ether 1, lalu kita bisa klik action, lalu untuk action-nya itu kita bisa pilih yang Masquerade. Nah, jika sudah kita bisa klik
apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa cek ping ya teman-teman pada mesin VPC-nya. Nah, ini ping 88 sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba ping google.com, di sini. Nah, oke, di sini ping google.com juga sudah bisa. Kita coba yang VPC 2-nya ya. Kita ping 88. Nah, oke, ini sudah bisa ya, ping google.com juga sudah bisa. Kita cek yang VPC 3, ping 888. Nah, oke, ini sudah bisa. Lalu ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa. Lalu VPC 4-nya, kita coba ping. Nah, sudah berhasil. Dipastikan semuanya sudah bisa ping semua ya, teman-teman. Nah, oke, lalu teman-teman juga bisa cek pada VPC 5-nya ya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu Natrix ya. Nah, nanti kita itu akan membahas terkait suatu tricks yang nantinya itu kita akan settings pada VPC 1 agar bisa internetan, dan yang lain itu nggak bisa internetan ya, teman-teman, atau sebaliknya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, di sini teman-teman bisa membuka Winbox-nya, lalu di sini bisa klik yang IP, lalu kita klik yang firewall, lalu di sini klik yang NAT ya. Nah, di sini kita bisa klik yang ini ya. Nah, di sini. Lalu kita bisa klik 2 kali. Di sini sudah kita klik general. Lalu di sini untuk chain-nya itu otomatis saja SRCNAT atau search net ya teman-teman di sini agar bisa mendapatkan internet ya. Nah, di sini untuk SRC address itu ini kita isi. Misal yang bisa internetan itu hanya VPC 1 ya. Nah, IP untuk VPC 1-nya punya saya itu adalah 192.168.88.253. Seperti ini ya punya saya. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Lalu kita bisa masuk ke VPC 2-nya. Lalu kita bisa mematikan perintah untuk ping google.com ya teman-teman. Google.com seperti ini. Nah, oke, ini nggak bisa ya teman-teman. Kita akan coba untuk yang VPC, sebentar, VPC 3-nya juga kita coba ya. Apakah bisa? Di sini kita bisa untuk ping google.com. Nah, oke, ini juga tidak bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa coba untuk mengeping dari VPC 2 sampai dengan VPC 5, ping google.com itu pastinya tidak bisa ya teman-teman. Nah, oke, lalu teman-teman bisa masuk ke VPC 1-nya, kita coba ping google.com ya. Nah, oke, teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke, misalkan kita checklist pada bagian SRC address ini, seperti ini, maka artinya selain IP VPC 1, IP yang ini tuh bisa internetan, sedangkan untuk IP VPC 1-nya, IP yang ini tuh tidak bisa internetan ya. Kita coba saja teman-teman seperti ini, lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Lalu kita bisa masuk ke VPC 1-nya. Oke, kita bisa ping google.com. Nah, oke, ini nggak bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa coba untuk yang VPC 2-nya ya teman-teman. Sebentar, ini saya baru buka. Nah, lalu kita akan coba untuk ping google.com pada VPC 2-nya ya teman-teman. Oke. Nah, oke, ini bisa ya teman-teman. Berarti selain VPC 1 itu semuanya bisa. Teman-teman bisa cek sendiri untuk yang VPC 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-9, yaitu perapihan konfigurasi ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah melakukan beberapa triks ya pada firewall NAT, sehingga hanya VPC 1 yang tidak bisa internetan, sisanya bisa ya. Nah, kali ini kita itu akan kembalikan seperti semula lagi ya, agar semua VPC itu bisa internetan atau bisa ping google.com. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox, lalu klik IP, klik firewall. Lalu bisa klik yang NAT, ini saya sudah ya. Lalu kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman untuk yang SRC address-nya bisa dihilangkan tanda checklist-nya. Lalu kita bisa klik tanda panah yang ke atas ini. Jadi nantinya insya Allah bisa internetan semuanya ya. Kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, kita bisa cek pada mesin VPC-nya. Di sini mesin VPC 1. Nah, oke, pada VPC 1 kita bisa cek apakah bisa internetan ya. Kita bisa ping 88 terlebih dahulu. Oke, ini bisa. Kita bisa ping google.com. Nah, oke, ini juga sudah bisa teman-teman. Kita coba untuk yang VPC 2-nya. Oke, sebentar, kita logout dulu. Nah, oke, lalu kita akan coba untuk yang VPC 2-nya. Kita bisa ping ke internet terlebih dahulu. Oke, ini sudah bisa. Lalu kita bisa ping google.com. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nantinya itu ini akan bisa semuanya. Teman-teman bisa cek sendiri pada VPC 3 sampai VPC 5. Insya Allah itu ini semua bisa terhubung ya teman-teman. Nah, kita juga itu akan merapikan IP address ya teman-teman. Kita sebelumnya mematikan terlebih dahulu VPC-VPC-nya ya. Nantinya kita itu akan coba untuk merequest DHCP client agar mendapatkan IP address ya. Kita di sini mematikan terlebih dahulu semua VPC-nya.
Oke, di sini kita bisa masuk ke VPC 1, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kita bisa masuk. Di sini kita bisa mengetikkan perintah show IP. Nah, oke, ini belum ada IP-nya ya, teman-teman. Nah, oke, karena belum ada IP-nya, kita bisa request DHCP kliennya. Kita bisa mengetikkan perintah IP DHCP. Kita tunggu ya. Nah, oke, di sini saya sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.88.253 ya, teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita bisa beralih ke VPC 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan show IP. Oke, di sini juga belum mendapatkan IP, kita bisa mendapatkan IP DHCP. Terus kita bisa enter. Nah, oke, ini juga sudah mendapatkan. Langsung saja kita beralih pada VPC 3-nya. Oke, ini juga sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukannya sampai VPC 5 agar bisa mendapatkan IP ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan IP ya dari VPC 1 sampai dengan VPC 5. Pada VPC 5 saya mendapatkan IP 192.168.88.247. Lalu pada VPC 4 saya mendapatkan IP 88.248. Lalu di sini VPC 3 saya mendapatkan IP 88.249. Pada VPC 2 saya mendapatkan 88.252. Lalu pada VPC 1 saya mendapatkan IP 253 ya, teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman itu bisa untuk cek ping Google atau ping ke 88 ya, teman-teman, atau ping ke internet. Di VPC 1 kita coba untuk ping 88 ya, apakah bisa? Nah, oke, ini sudah bisa. Kita coba untuk ping ke google.com, ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa. Kita coba ke VPC 2-nya. Oke, lalu kita bisa coba ke VPC 2. Oke, sudah bisa. Kita bisa ping google.com. Nah, oke, ini juga sudah bisa. Kita coba ke VPC 3, ping 88. Bisa ya, teman-teman, ping Google. Oke, ini juga bisa. Sebentar, ping Google kita ulangin. Nah, oke, ini bisa ya, teman-teman. Lalu kita bisa VPC 4. Kita coba untuk ping 888. Oke, bisa. Ping google.com. Oke, ini juga bisa. Lalu kita coba untuk VPC 5-nya ya, teman-teman, ping 88. Oke, ini sudah bisa. Lalu ping Google. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu ARP ya, teman-teman. Nah, ARP itu memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol ya, teman-teman, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2 ya, teman-teman. Nah, cara kerja ARP itu misalnya pada VPC 3 itu dia ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya itu akan dicatat di router ya, teman-teman. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana itu dicatat ketika suatu paket yang masuk ke router ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox-nya, lalu kita bisa klik yang IP, lalu kita klik ARP. Nah, oke, di sini nggak ada ARP ya. Ini saya hanya percobaan saja ya. Di sini kita coba untuk cek di VPC 5, misalnya VPC 5 itu mendapatkan IP berapa, lalu kita coba untuk ping internet dulu di VPC 5 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk ping VPC 5-nya ya. Nah, oke, ini sudah terhubung. Nah, IP address dan MAC address dari VPC 5 ini nanti akan dicatat di router Mikrotik ARP table-nya punya kita ya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke Winbox-nya lagi. Nah, di sini sebelumnya IP untuk VPC 5-nya itu 88249 ya, teman-teman. 899. Nah, di sini udah ada ya 88249. Di sini ini adalah IP dari VPC 5 ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita bisa untuk ping 888. Nah, oke, ini sudah bisa ya, teman-teman, sudah terhubung. Nah, oke, teman-teman, ini untuk IP VPC 5-nya punya saya, ini di sini mengarah pada Ether 2 ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa klik yang VPC 4, kita akan coba ya. Nah, kita di VPC 4 ini mendapatkan IP yaitu 88251 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba untuk ping 888 terlebih dahulu. Oke, ini sudah bisa. Kita coba untuk ping Google ya, teman-teman. Sebentar, ini kok susah ya. Di sini kita coba untuk ping google.com.
Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya teman-teman, ping google.com. Ini teman-teman, ini sudah ada IP-nya ya, 88.2051.251. Nah, misal di sini kita itu akan berkomunikasi dengan VPC 4-nya, kita bisa ketik saja di sini ping IP-nya dari VPC 4-nya 192.168.388.251. Enter. Nah, oke, ini sudah terhubung ya teman-teman. Di sini maaf, ini agak susah ya inbox-nya. Nah, ini adalah IP dari VPC 4-nya ya teman. Ini saya mengeping dari VPC 5-nya. Dan kita juga akan coba ping dari VPC 4 ke VPC 5 ya teman-teman. Di sini IP-nya berarti ping 192.168 lalu 88.248 ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, ini juga sudah terhubung ya teman-teman, IP dari VPC 5-nya ya. Ini saya mengeping dari VPC 4 ke VPC 5 ya teman-teman. Nah, oke, ini di ARP juga sudah ada ya IP dari VPC 5 yang 248, lalu IP dari VPC 4-nya yang 251 ya teman-teman.